Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainaya Asyndiata Ataya, kelas 8B Sekolah MTSN 4 Blitar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah selaku pimpinan MTSN 4 Blitar, para dewan juri, Bapak Ibu guru pengajar, seluruh staf MTSN 4 Blitar, Bapak Haji Jumino selaku wali kelas 8B, tak lupa teman-teman sekalian yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa menjalankan aktivitas belajar online di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan yang baik ini, yaitu memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk selalu bersama-sama dengan beliau di surganya Allah nanti. Marilah kita simak kelahiran turunnya wahyu hingga beliau wafat, yaitu kisah Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abraha yang sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Sehingga Raja Abraha memanggil pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada lagi orang yang datang ke sana. Namun, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fil, datanglah burung-burung membawa di dalam mulutnya berisi api-api yang menghancurkan seluruh tentara bergajah tersebut. Hingga tentara dan Raja Abraha mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kelahirannya membawa keajaiban yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat membuka pintu-pintu surga. Dari bayi tersebut keluar cahaya yang luar biasa terang. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ketika masih dalam kandungan, sang ayah meninggal dunia. Ketika bayi, Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sangat mencintai Nabi Muhammad, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan. Kemudian, Rasulullah kembali tinggal bersama sang ibu. Ketika beliau berusia 6 tahun, Ibu Aminah meninggal dunia. Maka, Nabi Muhammad diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ketika beliau berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Maka, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari pamannya ini, Rasulullah belajar mengembala dan berdagang. Rasulullah tumbuh menjadi remaja yang luar biasa dan diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Pada usia 20 tahunan, Muhammad yang belum menjadi Rasulullah ini pergi berdagang ke negeri Syam dengan membawa dagangan seorang janda mulia bernama Khadijah. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 6 orang anak. Pada usia menjelang 40 tahun, beliau senantiasa pergi ke Gua Hira untuk merenung. Beliau memikirkan kota Makkah pada zaman jahiliyah, penuh dengan kebodohan, kezaliman, banyak terjadi maksiat di mana-mana. Di Gua Hira inilah ketika beliau berusia 40 tahun, turunlah wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq yang berisi 5 ayat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah untuk senantiasa membaca. Islam menyuruh kita untuk selalu membaca dan memberitahukan kebenaran tentang Al-Quran. Misi Rasulullah setelah menerima wahyu pertama adalah menyampaikan wahyu itu kepada warga sekitar. Dalam menyebarkan wahyu tersebut, beliau mendapat tantangan yang luar biasa. Bahkan, pamannya sendiri yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab mensponsori untuk menyingkirkan dan membunuh Rasulullah. Kaum kafir Quraisy berusaha menghentikan dakwah Rasulullah dengan cara memberi iming-iming berupa harta, tahta, dan wanita.
Tapi Rasulullah tidak bergeming sedikit pun. Upaya tersebut dipatahkan oleh Rasulullah. Beliau berkata, "Seandainya matahari kau berikan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyebarkan cahaya Allah." Maka, secara sembunyi-sembunyi, para sahabat Nabi rela meninggalkan keluarga, harta, bendanya demi perjuangan untuk syiar Islam. Sebelum beliau berangkat ke Madinah, dikepunglah tempat tinggal Rasulullah oleh kaum kafir Quraisy dengan tujuan jika beliau keluar rumah akan ditangkap dan dibunuh. Tapi Allah selalu melindungi Rasulullah dari kezaliman kaum kafir Quraisy. Akhirnya, Rasulullah bersama sahabat Muhajirin berhasil keluar dari Mekah dan masuk kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, beliau disambut sahabat Ansar dengan sangat baik. Di kota Madinah, Islam berkembang dengan pesat juga di negara-negara sekitar, bahkan sampai ke Indonesia. Ketokohan Nabi Muhammad tidak hanya diakui oleh umat Islam. Ahli sejarah barat yang bernama Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama dari 100 tokoh berpengaruh. Di usia 63 tahun, Rasulullah wafat. Di akhir-akhir hidup beliau, Rasulullah bersabda, "Wahai umatku, kalau ingin selamat, berpeganglah pada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis." Maka, pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai titik balik di mana kita kembali mencintai Al-Quran. Inilah kisah singkat tentang Rasulullah. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran kita supaya menjadi umat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.